Manchester City terancam didenda 21 triliun rupiah. Mantan bintang Manchester City Terry Pellan telah datang dengan rencana cerdik tentang bagaimana raksasa Liga Primer tersebut dapat menerima denda FFP senilai 1 miliar pound. Manchester City menyatakan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan ketika berhadapan dengan kasus financial fair play yang melibatkan setidaknya 115 tuduhan terhadap laporan keuangan The Citizens. Namun, hingga saat ini keputusan belum diterbitkan setelah sidang independen. Akan ada putusan yang diberikan pada suatu saat, dengan berbagai hukuman yang diperkirakan. Ada pembicaraan tentang City yang dihukum dengan pengurangan poin, embargo transfer, atau terdegradasi dari divisi teratas sepak bola Inggris. Argumen telah diajukan terhadap sebagian besar dari sanksi tersebut, tetapi denda besar masih mungkin terjadi. Pemilik klub Sheikh Mansour tidak akan kesulitan membayar, dan dia mungkin diberi kesempatan untuk membantu mereka yang berada di bagian bawah piramida EFL. Berapa lama waktu yang diperlukan? 10 tahun, 15 tahun. Mari kita nikmati mereka selagi kita bisa. Mari kita nikmati sepak bola. Saya tahu bagaimana perasaan para penggemar, itu terjadi pada Everton, itu terjadi pada klub ini, mengapa itu tidak terjadi pada Manchester City? Itu tidak terjadi karena suatu alasan. Apa alasannya? Saya tidak tahu, hanya orang-orang atas yang tahu mengapa itu tidak terjadi. Mungkin mereka akan mendapatkan denda 100 juta, 300 juta, 400 juta pound. Jika mereka mendapatkan denda 1 miliar pound dan kemudian membagikannya di antara semua klub lain di Liga Bawah, saya akan senang dengan itu. Man City siapkan tawaran besar untuk Tino Livramento. Menurut Graeme Bailey dari TBR Football, Manchester City dilaporkan siap menggelontorkan dana lebih dari 50 juta pound untuk mendatangkan bek muda Newcastle United, Tino Livramento. Minat The Citizens terhadap pemain berusia 22 tahun ini menunjukkan ambisi mereka untuk terus memperkuat skuad, meskipun Newcastle United sendiri enggan melepas salah satu pemain kunci mereka yang dianggap vital bagi proyek jangka panjang klub. Manchester City, yang selalu mencari talenta terbaik untuk mempertahankan dominasi mereka, kini mengarahkan pandangannya pada Tino Livramento. Bek kanan ini telah menunjukkan performa impresif bersama Newcastle, menarik perhatian Pep Guardiola dan staf pelatihnya. City melihat Livramento sebagai investasi masa depan yang dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam jangka pendek maupun panjang, menambah kedalaman dan kualitas di lini pertahanan mereka. Namun, upaya City untuk merekrut Livramento tidak akan mudah. Newcastle United sangat enggan kehilangan pemain kunci seperti Livramento, terutama setelah mereka berhasil mengamankan tiket kualifikasi Liga Champions. Untuk tetap kompetitif di level tertinggi, Newcastle menyadari pentingnya mempertahankan pemain-pemain terbaik mereka. Kehilangan Livramento akan menjadi pukulan telak bagi ambisi klub dan stabilitas skuad. Situasi Newcastle semakin rumit karena mereka belum mampu memperkuat skuad secara signifikan di bursa transfer musim panas ini. Kehilangan pemain penting seperti Tino Livramento akan menambah kekhawatiran bagi klub dan para penggemar. Oleh karena itu, Newcastle kemungkinan besar akan menuntut harga yang sangat tinggi, bahkan lebih dari 50 juta pound yang disiapkan City, atau menolak tawaran sama sekali demi mempertahankan pemain andalan mereka. James McAtee tolak Bundesliga, pilih bertahan di Inggris. Menurut laporan Sky Sports News, James McAtee dikabarkan telah menolak peluang transfer ke klub-klub Bundesliga, termasuk Eintracht Frankfurt dan Borussia Dortmund, meskipun ada minat yang dilaporkan. McAtee, yang baru saja memimpin timnas Inggris U21 menjuarai Euro U21, menyatakan keinginannya untuk tetap bermain di Inggris, mengabaikan tawaran dari Jerman. Meskipun Eintracht Frankfurt dan Borussia Dortmund menunjukkan ketertarikan yang serius, James McAtee telah membuat keputusannya jelas, ia ingin melanjutkan kariernya di Inggris. Preferensi ini kemungkinan besar didasari oleh keinginannya untuk membuktikan diri di Premier League atau mencari klub lain di tanah airnya yang dapat memberinya waktu bermain reguler. Keputusan ini menjadi pukulan bagi klub-klub Bundesliga yang berharap bisa mendapatkan jasanya.
Meskipun Mekete adalah kapten timnas Inggris U21 dan memiliki potensi besar, Pep Guardiola dikabarkan tidak memiliki rencana jangka panjang untuknya di Manchester City. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain di Inggris untuk merekrutnya. Manchester City sendiri dilaporkan mematok harga antara 25 juta euro hingga 30 juta euro untuk gelandang berusia 22 tahun tersebut, mengingat kontraknya yang semakin mendekati akhir. Dengan penolakan James Mekete terhadap tawaran Bundesliga dan statusnya yang mungkin tidak masuk rencana City, klub-klub Premier League lainnya kini memiliki kesempatan untuk merekrutnya. Ini bisa menjadi investasi yang menarik bagi tim yang mencari gelandang muda berkualitas dengan pengalaman internasional. Perburuan tanda tangan Mekete diperkirakan akan tetap panas di bursa transfer musim panas ini, dengan fokus kini beralih ke klub-klub di Inggris. Gianluigi Donnarumma bakal dilepas PSG, Man United dan Man City siap bersaing. Peluang Manchester City dan Manchester United untuk merekrut kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma terbuka lebar karena Les Parisiens hampir merekrut Lucas Chevalier dari Lille sebagai penggantinya. Masa depan Donnarumma telah menjadi subjek ketidakpastian yang semakin meningkat selama beberapa bulan terakhir. Apalagi kontrak pemain Italia itu kini berada di tahun terakhirnya dengan PSG. Pembicaraan dengan kubu Donnarumma mengenai perpanjangan kontrak belum membuahkan hasil bagi PSG. Klub juara Eropa itu kini harus mempertimbangkan apakah akan menjualnya musim panas ini atau mengambil risiko kehilangannya tanpa bayaran di akhir musim depan. Situasi pemain berusia 26 tahun itu kabarnya telah membuat Man United dan Man City waspada. Man United kabarnya sedang mempersiapkan tawaran besar untuk mantan bintang muda AC Milan tersebut. Sementara itu, Man City meski hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut kembali James Trafford dari Burnley, masih tertarik untuk mengangkut Donnarumma. Pihak PSG disebut tidak ingin mengulangi kesalahan saat kehilangan Kylian Mbappe secara gratis ke Real Madrid pada 2024. Oleh karena itu, mereka membuka opsi menjual Donnarumma musim panas ini jika negosiasi kontrak tak membuahkan hasil. Penjualan Donnarumma akan dianggap lebih menguntungkan ketimbang kehilangan secara cuma-cuma tahun depan. Di sisi lain, Juventus dan Inter Milan juga disebut masuk dalam daftar peminat sang penjaga gawang. Jika tak ada titik temu dalam waktu dekat, kemungkinan Donnarumma meninggalkan Paris akan semakin besar. Masa depan sang kiper kini menjadi salah satu sorotan utama di bursa transfer musim panas 2025.